Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi saya mengenai pengaruh perkembangan iptek khusus di bidang ekonomi dan politik. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Antoni Puspa Bersiagian, saya berasal dari kelas 12 IPA 3, nomor urut saya nomor urut 4, dan saya berasal dari SMA swasta Budi Mulia Pematang Siantar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak iptek itu sendiri terhadap bidang ekonomi dan bidang politik. Namun, ada baiknya kita mengetahui apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Dampak perkembangan iptek dalam bidang ekonomi dan politik. Yang pertama kali saya bahas adalah dampak perkembangan iptek di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkembangan iptek memang sesuatu yang melekat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Penemuan teknologi yaitu mesin uap lah yang memulai revolusi industri di Inggris. Yang kita tahu pada saat revolusi industri di Inggris, Inggris menjadi negara adidaya yang dimana Inggris dapat memproduksi sesuatu barang yang sulit diproduksi oleh negara lain karena bantuan teknologi yaitu mesin uap itu sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa perkembangan iptek itu sangat berdampak pada perkembangan ekonomi. Namun harus kita telaah dampak dari perkembangan ekonomi yang dibawa oleh iptek. Karena tidak semua dampak itu baik, pasti ada saja dampak negatifnya. Nah, mari kita bahas tentang dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap ekonomi. Pada dasarnya, perkembangan iptek membawa kemajuan dalam bidang ekonomi antara lain penggunaan robot untuk menggantikan pekerjaan manusia yang dimana memakan sedikit biaya dan pekerjaan efisien dengan waktu yang singkat. Nah, yang seperti kita tahu, yang pertama, biaya operasional robot itu lebih sedikit dibanding manusia karena robot dapat mengerjakan 5 pekerjaan manusia sekaligus. Yang kedua, robot tidak perlu waktu istirahat atau waktu untuk waktu untuk beristirahat. Dan juga yang kedua, robot tidak perlu gaji. Yang kedua itu dengan perkembangan iptek, pengiklanan produk sudah dapat semakin efisien. Nah, seperti kita tahu pada tahun 90-an, biasanya produk itu diiklankan dari televisi atau dari radio. Nah, sekarang itu sudah banyak selebaran dari internet yang misalnya saat kita membuka laman browser, maka sudah tertampil produk yang diiklankan. Yang ketiga itu ada pasar online di mana penjual dan pembeli dari tempat yang jauh berbeda dapat bertransaksi. Nah, ini salah satu dampak positif yang terasa sangat besar bagi para penjual. Nah, di mana jika kita ingin membeli barang, tetapi barang itu tidak ada di daerah kita. Contohnya, kita ingin membeli sesuatu yang berasal dari luar pulau kita. Nah, kita dapat melakukan transaksi dari situs-situs yang telah disediakan di internet. Yang keempat, sistem pasar saham dan Bitcoin yang menggunakan sistem jaringan internet. Nah, seperti kita tahu, pasar saham dan Bitcoin itu merupakan investasi yang sangat menjanjikan dalam waktu jangka panjang dan banyak menuai untung dari pasar saham dan Bitcoin itu sendiri. Dan juga itu pasar saham dan Bitcoin itu dapat berkembang sedemikian pesat karena ada pengaruh iptek. Yang kelima itu adalah kenaikan devisa negara, di mana banyaknya turis asing mengetahui destinasi wisata di Indonesia. Nah, seperti yang saya beritahu tadi tentang pengiklanan. Nah, selain mengiklankan barang, kita juga dapat mengiklankan tempat-tempat wisata, di mana saat kita berjalan-jalan di suatu tempat wisata di Indonesia dan kita memposting foto itu di media sosial, maka secara langsung halayak ramai yang tidak mengetahui tempat itu menjadi mengetahui tempat itu. Dan apalagi jika kita mempunyai teman dari luar negeri yang dimana jika dia ingin berwisata ke Indonesia, maka dia akan menaikkan devisa negara kita sendiri. Yang kedua itu ada dampak negatif dari ekonomi. Terlepas dari banyaknya dampak positif yang dihasilkan dari perkembangan iptek terhadap bidang ekonomi, pengaruh iptek itu juga tidak terlepas dari pengaruh negatif, yaitu yang pertama, banyaknya penipuan berkedok penjualan online. Nah, seperti yang kita ketahui, sangat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penjualan online. Yang kita ketahui saat misalnya yang barang kita pesan tidak sesuai dengan barang yang kita terima, itu merupakan dampak negatif perkembangan iptek di ekonomi. Yang kedua, tercurinya data pribadi milik kita, yang misalnya saat kita mendaftar sesuatu bisnis online tetapi kita tidak tahu bahwa badan bisnis online itu adalah yang terpercaya, maka data pribadi kita kemungkinan akan tercuri. Yang ketiga, SDM seperti buruh tidak digunakan lagi, sehingga mereka yang pekerjaan sehari-hari buruh tidak akan dapat bekerja lagi. Nah, yang seperti kita tahu,
sebenarnya di poin ketiga ini ada dampak positif dan negatif. Di mana dampak positifnya adalah saat penggunaan robot tersebut yang menggantikan buruh, maka masyarakat atau warga dipacu untuk belajar terus agar tidak memiliki pendidikan yang rendah, karena pada umumnya buruh itu berpendidikan rendah. Jadi dengan adanya robot, maka warga itu akan dipacu terus agar belajar dan berpendidikan tinggi agar mendapat pekerjaan yang layak. Yang kedua itu pengaruh perkembangan iptek di bidang politik. Nah, dampak dari perkembangan iptek juga terasa dalam bidang politik, di mana itu juga membawa dua dampak terhadap perkembangannya, yaitu yang pertama itu dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah segala pekerjaan pemerintah dapat dipantau rakyat dan pekerjaan menjadi transparan. Nah, di mana kita tahu misalnya pemerintah melakukan sesuatu rancangan, itu akan ada website resminya dari pemerintah, misalnya pemprov.sumut.go.id, yang dapat kita ketahui tentang perkembangan Sumatera Utara. Yang kedua, pemberitahuan berita penting nasional menjadi lebih cepat. Nah, seperti yang kita ketahui pada misalnya dulu sekali pada tahun 1945, pada saat peristiwa kemerdekaan, berita itu sangat sulit disebarkan karena perkembangan iptek belum maju sekali dan hanya dapat disiarkan melalui radio. Sedangkan sekarang, seperti yang kita hadapi sekarang masa pandemi COVID-19, berita tentang perkembangan penyembuhan, perkembangan vaksin, dan perkembangan keadaan sekarang sudah lebih cepat tersampaikan dan lebih akurat menurut waktunya. Yang ketiga, pemberian informasi antara pemerintah daerah itu lebih cepat, yang seperti kita ketahui seperti pada poin kedua tadi. Yang keempat, hubungan diplomatis yang semakin lancar antara negara kita dengan luar negeri. Nah, seperti yang sekarang ini, saat kita tidak dapat berpergian ke luar negeri, maka kita dapat berbicara dengan lawan lain dengan internet. Nah, maka dari itu itulah pentingnya iptek. Yang kelima itu ada dampak negatifnya, timbulnya kelompok pemberontakan. Nah, di mana pemberontakan itu sendiri terjadi karena adanya gerakan-gerakan separatis yang diciptakan oleh lingkungan internet itu sendiri, di mana ada kaum mayoritas yang menindas minoritas. Yang kedua, semakin berani berunjuk rasa dengan mengabaikan tata krama dan kepentingan umum. Nah, poin kedua ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menghina pemerintah atau menghina orang lain dengan meratasnamakan anonimus atau tidak diketahui. Bahkan terkadang mengatasnamakan orang lain yang bukan dirinya sendiri. Nah, dari penjelasan saya tadi, sekian yang dapat saya jabarkan tentang dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap bidang ekonomi dan politik. Sekian dari saya Anthony Christopher Segian, kelas 12 IPA 3 nomor urut 4, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.